Great, Miss. Okay, great. So we will go into the point. We will discuss the homework today in today's class. How about the homework? Did you get it all? No, Miss. Banyak yang salah. Okay. How many is it? From 30 points, how many did you get? Kayaknya nggak sampai 20 deh, Miss. Okay. Okay, so now we will talk about that, about the grammar challenge. Okay. Okay, we will start from the first, okay? Oke. So the first question, what's the answer of this? Can you read the question? My mom, blah, 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 to the mall this morning to buy some stuff. And then the answer is? When? Yeah. Why is it when? Ingin. Oh, ingin. Okay, so when is actually the correct answer, but it's not ingin. Ingin is want. Oh, Okay, ingin is want. When is the verb to from go. Jadi ini urutan verb 1, verb 2, verb 3 gitu. Jadi ini berurutan verb 1, verb 2, verb 3. Kenapa jawabannya yang verb 2 ini went? Karena ini jawabannya paling masuk akal. Kalau kita pakainya go, misalnya kita jawab go. Berarti kan present tense ya verb 1. Apakah bisa mom go to the mall this morning? Bisa nggak? no. Harusnya apa? When? Harusnya enggak kalau verb 1, kalau present. Kalau when kan past tense. Alasannya Iya. karena dia past tense. Kalau go ini verb one kita pakai ketika present tense untuk masa sekarang. Nah, tapi nggak bisa go. Kenapa nggak bisa go? Harusnya apa? Goes. Iya, harusnya goes karena subjeknya my mom, subjeknya she Ya. itu. Subjeknya she, makanya kalau go nggak bisa. Harusnya goes. Baru benar. Kalau when benar karena past tense selalu pakai verb to. Mau dia subjeknya apapun, dia pasti pakai verb to. Di sini kan dia bilang this morning loh. Tahu dari mana kalau itu pas? Ya bisa aja this morning kan rancu ya, bisa aja dia ngomongnya pas malam this morning ya bener udah berlalu. Atau orang biasa mikirnya kan this morning berarti masih saat ini kayak gitu. Nah, makanya pada pilih go. Padahal bisa harusnya goes kalau mau yang present tense. Kalau gone juga nggak bisa karena nggak ada have-nya. Verb 3 harus diawali have atau has. Gitu, tergantung subjek. Jadi nggak bisa my mom gone, nggak bisa. Harus my mom has gone to the mall this morning, itu bisa. Oke, kalau ini went, kalau ini want. Want itu ingin. I want to go to the mall. I want to go to the mall. I went to the mall. Beda ya. Cara pengucapan juga beda. Oke, next number 2. Number 2, apa Valeria? How's your mom doing these days? A or B? B. B, ya. This day. Pengucapannya sampai this. This sama. Tapi penulisannya beda. Kalau ini untuk yang jamak. Ya ini jelas saya karena days kan ada S-nya. Berarti jamak. Berarti pakainya yang this, yang B. Oke, and then Take a look at these bracelets. Bacanya gimana, Miss, itu? yang ini bacanya bracelets. Bracelets. Take a Bracelet. look at these bracelets on my wrist. Oke, on my wrist. Ini W-nya baca, jadi wrist bacanya. W-nya dihilangin terus bacanya wrist. Berarti A or B? A. Ini Yes. B ya.
bracelets. Ini ada S-nya di sini. Bracelet. Gelang-gelang artinya. Kalau satu gelang baru this. Tapi ini ada S di sini, bracelets, berarti banyak. Pakainya this. Oke, jadi ini ketika kita pakai this yang A, ketika barangnya cuma satu. Take a look at my bracelet tanpa S. Lihat gelangku. Lihat gelang di pergelangan tanganku. Kalau gelangnya cuma satu. Kalau gelangnya banyak, berarti pakainya yang ini. Nah, di sini gelangnya banyak karena ada S-nya. Makanya pakainya yang B. This. Gitu. Oke, next question. I'm going on a vacation this week. A or B? B, Ini jamak atau tunggal? Week. week. Jamak atau Jamak. tunggal? Tahu kenapa jamak? Jadi ada namanya singular atau satu. Namanya juga single kan berarti satu. Satu benda, singular. Singular itu satu benda, ada namanya plural. Kalau di kita biasanya di sekolah bilangnya jamak. Plural itu lebih dari satu. Nah, di Inggris itu hanya kalau ada benda yang lebih dari satu, tanda-tandanya adalah ada S-nya. Contohnya ini, bracelet. Bracelet ini artinya gelang. Kalau yang di sini tertulisnya bracelets, ada S-nya, berarti artinya gelang-gelang. Tambah S, artinya jadi gelang-gelang. Jadi ada banyak, nggak cuma satu gelang, ya mungkin dua atau tiga. Pokoknya dari satu itu langsung ditambahin S. Gitu. Sorry, bracelets. Nah, ini week, kira-kira satu minggu atau berminggu-minggu? Satu minggu. Nah, satu minggu berarti singular atau plural? Singular. Singular. Nah, kalau singular pakainya this yang A atau this yang B. This yang A. Iya, yang A benar. Itu. Jadi kalau singular, kalau satu bendanya berarti pakai A. Kalau bendanya banyak, lebih dari satu, pakainya yang B. Taunya lebih dari satu dari mana? Biasanya dia ada S-nya di belakang. Yang menunjukkan kok dia jamak atau plural. Gitu. Oke, great. Next. Can you Next see question. the Mhm. Can you see the cars on the road? B. Oke, B. Ya, benar karena dia jamak ya, tapi kurang tepat. Karena di sini ada dibilang on the road, di jalan. Jadi anggapannya adalah dia berada dekat dengan yang ngomong. Makanya kita pakainya those. Benar pakai jamak karena cars satu ya, ada S-nya. Tapi karena dia jauh dari tempat yang ngomong, makanya pakainya those. Those itu bentuk plural atau bentuk jamak dari that. Dari that. Kalau yang this kan ini dari this. Kalau those itu dari that. Jadi karena kalau jauh pakainya those. Atau artinya itu. Kalau this artinya ini. Yang dekat dengan kita yang bisa kita pegang. Oke, next. Those are green apples, while these are red apples. A or B? B. Ya, karena dia jamak ya. Di sini ada tanda-tanda to be-nya pakai yang jamak are. Terus apples ada S-nya sih. Oke, great. Next. They were asking where we're going. A, B, or C?
B. B. Ini? Yes. Oke, jawabannya adalah A ya. Kira-kira Hmm, kenapa? Kenapa jawabannya yang A? kenapa itu, Miss? Karena ini artinya apa nih? We gini apa gimana artinya? Ada apostrofinya. Bacanya sama ini were, ini juga were. Tapi yang ini kepanjangan dari We are. ya we are great. Ini kepanjangan dari we are ya. Tapi kalau misalnya kita speaking itu bacanya sama karena disingkat. Ini were. Tapi artinya beda. Kalau were yang ini itu to be dari are tapi bentuknya lampau. Ingat ya, are sama is sama are itu kan dipakai kalau present. Was sama were itu dipakai kalau lampau. Nah, jadi were ini bentuk pas dari are. They were asking where we are going. Kenapa nggak bisa yang B? Karena di awal sini ini udah ada subjeknya. They udah ada they-nya. Kalau misalnya kita pakai yang we are, nah nggak ada artinya kan? They we are. Terus yang mana yang subjeknya? They atau we. Nah kalau yang kedua ini itu belum ada subjeknya, makanya kita pakai yang we are. Terus kalau ditaruh di kalimat they were asking where we are going, artinya apa? Artinya apa, Kak? Hmm? Kakak artinya apa? They were asking where we are going. Mereka di sini bertanya where we are going itu gimana ya, Miss? Oke, jadi nggak ada kata-kata di sini ya. Itu kayaknya salah paham yang tentang to be. Jadi to be itu sebenarnya nggak ada artinya. Di Indonesia tuh kalau kita artikan misalnya this, wait, this is apple. Itu kan kita artikan ini adalah apel. To be-nya diartikannya adalah kan. Tapi nggak semua to be itu bisa diartikan jadi adalah. Itu karena beda ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau di sini itu to be-nya dia nyangkut dia satu kesatuan sama verb in. They were asking. Mereka bertanya. Mereka telah bertanya. Atau mereka tadi bertanya. Kenapa tadi? Karena ini kan bentuk past. Sedangkan yang are ini kan bentuk present. To be-nya. Right? Dan jadi mereka tadi bertanya kemana kita akan pergi. Atau kemana kita mau pergi. Iya. Where we are going. Mereka tadi bertanya kemana kita akan pergi. Itu artinya. Jadi where ini bukan di sini ya. Kayaknya ketukar sama where. Where itu di mana? Tulisannya kayak gini, ada. Okay, I'm so sorry. I think I will turn off my camera. Is it okay? Because the connection is not that good here. Yes, Miss. Wait. So I will turn on my camera for a while. Wait a minute. Okay. Okay, we will continue. Next question here. Please read this question, Kak Valeria. Why were you upset yesterday?
Oke, A, B or C? B. Ya, B. It's great. It's correct. Why were you upset yesterday? Di sini ada to be. Why were you upset? Nah, kalau ini kan, ini artinya apa pertanyaannya? Kenapa? Kamu. Mhm. Apa itu upset, Miss? Upset is angry. Oh, Upset itu sama kayak angry. kenapa kamu kenapa kamu marah kemarin? Iya, kenapa kamu marah kemarin? Pertanyaan ya, why were you upset yesterday? Habis, kalau kita lagi ngomong pertanyaan, tone akhirnya harus naik. Why were you upset yesterday? Nah, ini kan pertanyaan, kalimat pertanyaan. Kalau kita bikin kalimat statement, jadinya gimana? Kalimat statement kamu kemarin marah, bukan kalimat pertanyaan. Jadinya, Kalimat statement itu gimana, Miss? kalau misalnya ini kan, kenapa kemarin kamu marah? Kenapa kamu marah kemarin? Kalau kalimat statement, kemarin kamu marah gitu. Kalian menyatakan statement, bukan pertanyaan. Yesterday, Mhm. were upset or angry? Ya, ya, you were upset. Nah, kalau untuk apa? Terangan waktu ini bisa taruh di depan, bisa taruh di belakang. Tapi biar gampang kita taruh di belakang aja ya, biar mirip kayak pertanyaannya. You were upset yesterday. You were upset yesterday. Nah, kelihatan polanya. Kalau di sini pertanyaan itu to be dulu, habis itu baru subjeknya. Kalau misalnya pernyataan atau statement, itu subjeknya, to be-nya sama subjeknya gantian. Jadi mereka tukeran. Yang tadinya to be-nya di depan, sekarang di belakang, subjek duluan. Gitu. Jadi kalau misalnya nemu konsepnya kebalik kayak gini, biasanya disertai dengan kalimat pertanyaan, itu nanti berarti cara jawabnya adalah tinggal dibalik aja. Why were you angry? Why were you upset yesterday? Kalau misalnya jawab aku tidak, nah kan bisa I wasn't karena dibalik. Upset yesterday. Kalau misalnya contoh jawaban I wasn't upset yesterday. Atau why? Kalau dia minta why, pertanyaannya why berarti dijelasin I was upset because apa gitu. Dia minta why-nya dijawab. Kalau misalnya orang nanya cuman were you angry? Were you upset yesterday? Jawabnya ya yes or no. Kalau ada why-nya atau what makes you atau when kayak gitu misalnya. Berarti dia minta jawaban yang kalimat tanyanya ini. Hmm. I was upset yesterday because you didn't hear me because you didn't invite me misalnya. Jadi dikasih jawaban. Tapi secara garis besar gimana cara membuat kalimat pertanyaan dan pernyataan di bahasa Inggris. Ini pernyataan, yang ini pertanyaan. Were you, kalau pernyataan you were. Tinggal dibalik aja. Oke, great. Next number, next question. I wish you were here. Ya, I wish you were here. Ya, ini lirik lagu ya. I wish you were here. Yang artinya, Aku berharap kamu berada di sini. ya aku berharap kamu berada di sini. Oke, next. We are going to the mall later. Do you want to join us? A, B, or C? A. Ya, A. We are going to the mall later. Do you want to join us? Okay, next. Adi and Ree haven't been spotted together for quite some time. What happened to their friendship intrigues me.
A, B, or C? A. Ya, their friendship. Artinya, untuk pertanyaan ini, Adi dan Ri tidak pernah been spotted together itu apa, Miss? terlihat bersama. Adi dan Ri tidak pernah terlihat bersama for quite What- some time. Quite sometime itu dalam beberapa saat. Dalam beberapa saat. Adi dan Ri tidak pernah bersama dalam beberapa saat. Terus? Apa yang terjadi Mhm, pada pertemanan mereka? mhm. Intrigues me itu apa, Miss? Introduce itu makes curious, makes me curious, membuat penasaran. Apa yang terjadi dengan pertemanan mereka membuat saya penasaran. Ya, benar. Jadi Adi dan Ri haven't been itu bukan tidak pernah, tapi haven't been spotted together artinya tidak terlihat bersama untuk beberapa waktu belakangan ini kayak gitu misalnya. Jadi bukan tidak pernah, kalau tidak pernah itu never. Kalau haven't been spotted belum terlihat bersama lagi gitu. Haven't been spotted together belum terlihat bersama lagi dalam beberapa waktu. Apa yang terjadi dengan pertemanan mereka membuatku penasaran. Ya, great. There. Ini untuk kata posesif ya, atau kata kepunyaan. There-nya kembali ke siapa? Punyanya siapa? Their friendship itu maksudnya punyanya. Oke, Punyanya siapa? prinsipnya Adi dan Ri. Iya, there-nya kembali ke sini. Karena Adi dan Ri itu kalau kita buat pronounnya atau buat kata panggilnya itu jadinya they. Karena mereka lebih dari satu orang ya, bukan he atau she, tapi they. Karena ada dua orang. Mereka. Persahabatan mereka jadinya their friendship. Oke, next. They are actually my classmates and they're great singers. Oke, they are actually my classmates. Class, bukan class, tapi class. Class. My classmates and Me ABC. and they are B. Ya, and they are great singer. Singer ya, bukan singer, singer. And they are great singer. Mereka sebenarnya adalah teman sekelasku dan mereka adalah penyanyi yang hebat. Oke, next. While While they were out on vacation, we walked their dog for them. Oke, ya. While they were. Ini bukan where ya. Hati-hati kalau where itu nanti kembali ke sini loh. Where. Di mana? Ke mana? Were. Ini bacanya were. Okay. While they were out on vacation, we walked their dog for them. Ya, great. Ketika mereka keluar untuk liburan, kami mengajak anjing mereka jalan-jalan. Jadi ini verbnya adalah to walk the dog. The-nya bisa diganti misalnya pakai kepunyaan, their dog, our dog, her dog itu bisa. This, that itu juga bisa. Tapi ini verbnya artinya mengajak anjing jalan-jalan. To walk the dog. We walked. Ini pakai ed karena ini kan lampau. Kayak di sini kita bisa lihat pakai to be-nya lampau. Jadi di sini pakai verb to. We walked their dog for them. Kami mengajak anjing mereka jalan-jalan untuk mereka.
Oke, udah paham ya bedanya they, their, sama them. Kalau them itu gimana, Miss? Oke, kalau them itu adalah objek. Jadi untuk Ya. mereka, kan bukan mereka yang melakukan kan, tapi kita kenai ke pekerjaan untuk sebagai objek. Kayak misalnya, I love them. Aku, ini subjeknya, aktif berarti kan, mencintai atau suka sama mereka. Nah, mereka ini, kenapa nggak pakai they? Karena bukan subjek, mereka objek. Mereka yang mencintai, Oh, bukan yang mencintai. Yang mencintai adalah aku. Yang yang melakukan perbuatan adalah aku. Mereka cuman objek yang dikenai perbuatan. I love them. Sama kayak misalnya contoh lain, kita sering dengar love me. Love artinya adalah, cinta. love me artinya apa? Cintai aku. Cintai aku. Bukan aku cinta. Kan beda love me sama, love me tidak sama dengan I love. Iya. Karena I ini sebagai subjek, kalau me sebagai objek. Gitu. Love me cintai aku, I love aku cinta. Aku mencintai. Gitu. Tuh, jadi banyak apa semua pronouns itu pasti punya objek. Coba kita mulai dari I ya. I itu me, terus they itu them, you itu tetap you. You sama tetap you. I, you, they, we itu apa? Objeknya. Kalau we Our. objek. Our, bukan. Our itu adalah em, posesif atau kata kepunyaan. Our home, rumah kita. Our Us. story, cerita kita. Us, ya. Us itu kami sebagai, we sebagai objek. Ayu Dewi udah, she, it, she. She. Her. Ya, her, he, Him. him, it. It. Ya, tetap it, benar. Itu. Jadi ini adalah objek yang ditaruh di belakang setelah verb. I love me, I love them, I love you, I love us. I love her, I love him, love it. Hmm. Jadi dia sebagai objek. Nggak bisa me love gitu, nggak bisa me love, love me. Bisa. Karena me love nggak ada artinya ya, me kan objeknya. Love kan dia verb yang aktif, harusnya ada subjeknya. Subjeknya siapa? Itu sebagai. Nah, kalau misalnya yang ini, yang there, itu namanya possessive noun atau bahasa Indonesianya kata kepunyaan. Kata kepunyaan. Possessive noun itu kalau punyaku apa? Punyaku. Kita tapi harus pakai objek ya, kayak misalnya objeknya house deh, house. Berarti rumahku This is my house. ya my house, my. Rumah mereka Their house. ya their house. Rumahmu Your home. your house. Rumah kami. Rumah kami tadi apa? Yang Our dikiranya home. Our ya house. our house. Oke, great. Rumah dia perempuan. Her house. Ya, her house. Her juga ya sama. Rumah dia laki-laki, Him house. his house. Kalau kalau his house. Rumah dia laki-laki. Yang sama tuh cuman her sama it. Sorry. Itnya sama subjeknya mas. Kalau rumahnya, misalnya ini anjing, rumahnya anjing, atau rumahnya siapa yang bukan manusia, rumahnya its house. Misalnya, I have a dog. Its house is very small.
Rumahnya sangat kecil. Anjing itu karena dia bukan manusia, makanya kata gantinya it. Jadi its house Oke, nah ini ada eh, kepanjangannya lagi kayak misalnya pernah dengar mine ya? Mine. Ya. Nah, kalau mine itu bedanya sama yang atas apa? Kalau yang atas ini semua posesif plus noun kan, ada nounnya di belakangnya. Entah itu rumah, entah itu apa, pokoknya dikasih noun, harus ada nounnya. Tapi kalau ini nggak perlu kasih noun. Misalnya kita udah bilang my house is very big. Nah, terus kita lanjut di kalimat berikutnya langsung mine is bigger than yours. Nah, punyaku ini artinya punyaku, langsung punyaku nggak perlu sebutin noun. Karena dengan anggapan kita udah nyeritain barang yang kita punya itu di kalimat sebelumnya. Mine punyaku, theirs punya mereka, yours punyamu, ours punya kami. Kalau yang ini ya hers, tetap his, its tetap is. Jadi kalau ini nggak asal plus noun, nggak boleh ada nounnya sama sekali. Nggak bisa mine house, no. Bisanya my house. Kalau mine itu dia berdiri sendiri, artinya punya siapa, punyaku, punyamu. Oke, next. Next question, whatever. Whatever happens, I will always be there for you. Ya, A, B, or C? C. Ya, I will always be there for you. Aku akan selalu ada bersama. Aku akan selalu ada di sana bersama. Oke, next. According to the report, the hurricane destroyed their home. Oke, according to the report, the hurricane. Ini bacanya hurricane. Destroyed. ID-nya itu langsung di belakang, nggak destroyed, tapi destroyed. Destroyed, bla bla bla, home. Jawabannya apa tadi? A, B, or Yang C? C. C, ini? Yes. A, oke. Destroyed their home. Jadi apa artinya their home? Rumah mereka. Iya, rumah mereka. Kenapa bukannya their? Karena their ini keterangan Tempat. lokasi ya. Maksudnya kata tunjuk gitu. Lebih ke kata tunjuk. There. There are my home. Nah, kenapa salah juga? Karena kalau misalnya kata tunjuk, dia harus pakai to be. Kayak this is apple. Kan bukan this apple. Itu secara gramatikal salah. Harus this is apple. There is a building. Jadi harus ada to be-nya. Tapi pun kalau misalnya di sini ada to be there is home, itu juga salah. Karena itu untuk menunjukkan gitu. Sedangkan sini kan kayak laporan, statement gitu. Jadi yang paling tepat adalah their home. Berdasarkan laporan, the hurricane itu artinya adalah storm. Storm. The hurricane destroyed. Apa maksudnya destroyed? Destroyed artinya apa? Merusak. Ya, merusak. Destroyed itu sinonimnya dari damage. Hmm. Damage artinya juga merusak. Itu salah satu tips untuk menambah vocabulary adalah kita tuh mungkin tahu sinonimnya gitu kayak hurricane kita tahu storm ya. Storm kan sangat basic, sering disebut-sebut storm, badai. Nah, hurricane tuh apa? Nggak tahu. Ternyata dia sinonimnya storm. Kita ingat-ingatnya hurricane itu sama kayak storm. According to the report, the hurricane destroyed menghancurkan badai menghancurkan rumah mereka. Okay, great. Next number.
It's very important that you listen to your parents. To your parents. Orang Parents. tua. Parents. Makanya ada program parenting. Parent, dari kata parents. Parenting. Parents. Mm, Oke. A or B? B? B. Yeah, B. It is very important that you listen to your parents. Okay, next. Before it's too late, make it happen. Ya, A or B? A. B ya, tetap B. Karena ini tadi it's apa? Kata kepunyaan dari it. It's kan kata kepunyaan dari it. Tadi kita bahas. Possessive noun atau kata kepunyaan. Nggak bisa taruh di sini. Karena kalau misalnya coba kita kasih taruh it's. Yang artinya nya ya kalau di bahasa Indonesia. Sebelumnya, sebelum kepunyaannya, kepunyaan siapa? Terlambat, jadikan itu terjadi. Maksudnya make it itu adalah wujudkanlah gitu. Make it happen. Wujudkanlah. Kan rancu. Nah, yang paling benar before it is sebelum it terjadi, sebelum itu terlambat. Before it is too late, make it happen. Wujudkanlah. Jadi syaratnya kepunyaan kata kepunyaan itu muncul adalah sebelumnya sudah dijelaskan subjeknya apa. Harusnya di sini subjeknya juga it. Baru boleh si posisi muncul. Oke, kita next dulu ke soal selanjutnya karena ini berhubungan. Coba soal selanjutnya. Everything. Everything has its own beauty. Mhm. A or A. B? Ya, kalau ini baru A, benar. Karena kalau ini diartikan secara keseluruhan artinya Semua memiliki mm-mm, semua memiliki beauty. Beauty apa artinya? cantik, Cantik atau kecantikan? Cantik atau kecantikan? cantikan. Kecantikan. Ya, kalau cantik beautiful. Ya, kamu cantik. You are beautiful. Beautiful itu namanya oh, beautiful itu namanya adjective atau kata sifat. Kata sifat. Kamu cantik. You are beautiful. Beauty itu adalah apa? Kecantikan itu berarti kata apa? Kecantikan? Noun atau kata benda. Kecantikan. Kecantikanku. Kecantikannya. Beauty. Your beauty. Her beauty. Terus ada juga namanya verb. Tahu di TikTok ada filter namanya beautifikasi. Itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang beautify. Dari beautify. To beautify itu artinya mempercantik. Itu verb atau kata apa? Kerja. Nah, ini perbedaan macam-macam kata. Ada kata sifat, kata benda, sama kata kerja. Tuh, yang ini beauty itu kata benda. Makanya bisa kita kasih kata kepunyaan. Kan nggak bisa kayak cantikku. Cantik di sini tuh maksudnya apa? Kecantikan kah? Kalau cantik, kalau my beautiful tuh nggak bisa. My beautiful karena itu kata sifat. Kan nggak bisa lah punyamu gitu kan nggak bisa. Kemarahan misalnya, kemarahanmu. Bukan marah sebagai sifat, tapi marah sebagai kata benda, kemarahan.
So, di sini artinya everything has its own beauty. It's-nya di sini segala sesuatu memiliki kecantikannya masing-masing atau kecantikannya sendiri. Own tuh artinya sendiri atau lebih ke sendiri sih artinya. Pribadi gitu. Kepunyaan pribadi. So, its own beauty adalah kecantikannya sendiri. Everything has its own beauty. Its-nya kembali kemana? Kepunyaannya siapa? Punyaannya everything. Ya, kepunyaannya everything. Jadi everything ini kalau kita pakein pronoun, itu pronounnya adalah it. It. Jadi artinya bukan segala sesuatu gitu, tapi segala sesuatu masing-masing. Jadi tetap satu benda anggapannya. Bukan segala sesuatu semuanya bersamaan. Kalau semuanya bersamaan, pakainya they nanti. Tapi ini segala sesuatu, tapi satu-satu has its own beauty. Makanya kita bisa ngertiin kecantikannya masing-masing. Karena eh, subjeknya tunggal. Oke, bingung bingung nggak Kak Valeria? Nggak terlalu kok, Miss. Ya, masih bisa dipahami ya. Jadi Bisa. gitu. Kalau misalnya kita jeli, kita ke, oh ini has-nya juga tunggal gitu. Karena kan pakainya has bukan have. Kalau have bisa aja they. Tapi kalau has kan berarti she, he, it. Nah, ini kan it berarti. Makanya di sininya it's. Oke. Ya, great. So, next question. I love mankind. Mhm. It is the people I can't stand. Oke. Artinya apa? I love mankind itu apa ya, Miss? Oke, mankind itu artinya adalah human race. Mankind itu human race. Artinya umat manusia. Hmm. Gitu. Jadi bukan man lelaki, kind baik, lelaki baik gitu. Banyak yang ngertiin kayak gitu. Tapi nggak bisa ya, Inggris harus dilihat di kamus lagi. Nggak bisa lelaki baik. Karena man and kind. No, mankind is human race. Umat manusia secara keseluruhan. Jadi, gitu. I love mankind. Di sini ada titik koma, itu kayak ngasih, em, kan kayak ada kontradiktif. Atau but gitu. I love mankind, but it is the people I can't stand. Maksudnya, tapi it is the people I can't stand adalah, The people. Seseorang. oke, it is the people I can't stand itu bukan seseorang. People itu kan jamak dia. Orang-orang. Iya. Tapi tapi aku tidak bisa memahami orang-orang. Jadi stand di sini bukan artinya bukan berdiri, tapi memahami atau tahan gitu. Uh, to understand. Nah, jadi kalau misalnya kalau ditaruh di kalimat, this room is very noisy. I can't stand to be here anymore. Aku nggak di ruangan ini karena terlalu berisik. Atau, this food is very spicy. I can't stand it. Ini makanannya pedes banget. Aku nggak bisa tahan makan ini. Aku nggak bisa makan ini. Tuh, stand tuh artinya kayak gitu. Di sini bisa diartikan understand atau tahan. Tapi orang-orang yang aku nggak bisa paham. Tapi aku nggak tahan sama orang-orang. But I love mankind. Tapi aku cinta human race. Aku cinta umat manusia. Tapi nggak bisa paham dengan orang-orangnya. Itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Oke, it is bener ya. Karena kalau it's the people, berarti artinya orang-orangnya. Nya siapa? Di sini kan subjeknya I. Lebih tepat pakai yang it is. Oke, next.
love on its own will find it is why through a language A or B? B. Its way ya. Jalannya. Jalannya. Cinta on its own dengan sendirinya. Dengan dirinya sendiri. Tuh, ini ada koma-koma artinya ini menjelaskan kata sebelumnya. Cinta dengan dirinya sendiri akan menemukan jalannya. Jalannya. Jalannya melalui segala bahasa. It's-nya kembali ke love. Karena dia kata tunggal selain manusia. Love on its own will find its way through all languages. Cinta dengan sendirinya akan menemukan jalannya melalui atau lewat segala bahasa. Gitu artinya. Oke, Yes. Oke, next. I go to a party last weekend. Oke, I go to the party last weekend. Bisa ini kalau misalnya tidak ada keterangan last weekend. Ini ada keterangan last weekend. Berarti kita harus pakai verb. One. Last weekend artinya pas ya. Udah berlalu. Minggu lalu artinya. Berarti pakainya verb. Two. Ya, verb to. Verb to yang mana? Verb two. Going. Verb to is when. Oke. Yeah. Jadi diingat-ingat lagi. Verb 1, 2, 3. Karena ini irregular. Kalau go tuh yang nggak berurutan gitu. Jadi harus at least kita kayak agak hafal gitu. Go, went, gone. Go verb 1, went itu verb 2, gone itu verb 3. Kalau yang regular kayak learn misalnya. Learn itu kalau regular berarti tinggal tambah di learn, learned, learn. Kalau go, when, gone. 1, 2, 3. I went to the party last weekend. Karena udah jelas last weekend, makanya langsung pakai to. Karena past tense itu pasti dia pakai verb to. Last weekend. Kalau I go to the party, nggak bisa weekend. Misalnya I go to the party today. Aku pergi ke pesta hari ini. Karena itu present tense. Nah, sekarang. Kalau going harus ada to be-nya di depan. I am going to the party right now. Karena going itu artinya sedang dilakukan. To be plus ing, verb ing, itu sedang dilakukan. I am going to the party right now. Nggak bisa last weekend. Oke? Okay, next. We have a delicious meal last night. Oke, we had. Ya, seharusnya. Ini juga berhubung sama verb kayak tadi. Karena ini last night, sudah lampau. Nah, have itu di sini have itu artinya bukan karena banyak yang terkecoh have itu artinya sudah. Gini, have itu artinya sudah. Padahal have itu ada beberapa arti. Ada dia have sebagai tanda-tanda present perfect. Have plus verb 3 tadi kayak have gone to the party. Artinya sudah pergi ke pesta. Tapi have di sini bukan yang ini. Have di sini adalah sebagai verb biasa. To have a meal. Artinya adalah to eat. Ini akan agak bingung karena have itu kita biasanya mengartikan memiliki atau sudah. Tapi ternyata dia bisa sebagai verb lain. Yang artinya bisa kayak gini, to have a meal ini secara satu kesatuan, we have a delicious meal, itu artinya to eat a delicious meal. Nah, kenapa ini bukan have? Karena ini last night.
Kayak tadi, kalau dia past tense berarti langsung pakai verb to. Kita lihat verbnya. Have, verb 1, had, verb 2, had, verb 2. Verb 3. Have, had. Nah, kita pilih yang verb 2. We had, langsung pindahin sini. A delicious meal last. Nah, karena dia pas. Otomatis harus pakai verb to. Di sini pasti harus verb to. Terus bisa nggak kita pakai to have, we have delicious meal? Oh, bisa. Bisa. Kalau misalnya di sini keterangan waktunya kita ganti jadi misalnya tonight, malam ini. Kita makan enak malam ini. We have a delicious meal tonight. Berarti itu present time. We have a delicious meal tonight. Berarti dia present. Sekarang kita lagi makan. Kalau having bisa juga. We are having a delicious meal right now. Kita sekarang lagi makan makanan enak. Jadi tenses itu sebenarnya adalah tentang kepekaan waktu, time sensitive. Indonesia nggak ada karena itu kita agak bingung. Karena di Inggris dia sangat berhubungan sama waktu. Apakah ini sudah berlalu atau masih dilakukan atau dari dulu sudah dilakukan sampai sekarang itu hubungannya sama tenses. Gitu. Untuk yang ini dulu apakah ada yang ditanyakan? Kak Valeria? Oke, kita lanjut dulu ya. Next. I couldn't close the door because the Next lock question. I couldn't. close the door Mhm. because the lock was broken. Ya, was broken. Great. Karena gemboknya rusak. Bukan gemboknya merusak ya. Karena gemboknya rusak. To be plus verb 3. Okay, because the lock was broken. Karena gemboknya rusak. Oke, next. The The trees. is damaged by the storm. Oke. The trees is damaged by the storm. Oke, yang lebih tepat adalah were damaged. Kenapa were? Bukan Karena is. Kenapa? karena pohonnya lebih dari satu. Iya, karena poinnya lebih dari satu. Great. Karena poinnya lebih dari satu. Kalau is, nggak bisa lebih dari satu. Tree, satu aja itu bisa. The tree is damaged by the storm. Bisa, tapi karena lebih dari satu, pakainya were atau are. Tapi karena nggak ada are, berarti jawabannya were. Were damaged. Nah, di sini juga damage. Ini verb 3. Jadi artinya adalah pohon itu dirusak oleh badai. Dirusak oleh badai atau rusak karena badai. Jadi badainya yang merusak, bukan pohonnya yang merusak. Namanya adalah passive voice. Sama kayak yang tadi, ini the lock was broken. Ini juga the trees were damaged. Dirusak. Nah, ini lengkap. Ini passive voice yang lengkap nih. Ada oleh siapa? Siapa yang melakukan sebenarnya? Oh, storm. Jadi ini kalau diubah ke bentuk aktif, ini kan pasif ya. Kalau kita ubah ke bentuk aktif, yaitu aktif itu adalah subjeknya yang melakukan. The storm damage the trees. Artinya badai rusak pohon. Kalau ini pohon dirusak oleh badai. Were damage. To be verb 3. Kalau ini biasa langsung verb 2 aja. Karena kan ini lampau ya. Ini langsung badai merusak pohon artinya. Ini aktif, ini pasif. Pohon dirusak badai. Jadi kayak dibalik gitu. Subjeknya dia di belakang. Atau kadang malah nggak ditulis kayak ini nggak ada by siapa. Nggak ada. Jadi kayak cuman menjelaskan kalau oh gemboknya rusak. Ini juga bisa the trees were damaged. Sampai situ juga cukup. Tapi kalau karena ini lengkap, jadi ada subjeknya yang melakukan di sini. Oke, next. I was having dinner
when the phone rang. Ya, I was having dinner when the phone rang. Oke, great. Ini kita ada dua kejadian di satu waktu ya. Aku sedang makan. Was having dinner. Aku sedang makan ketika teleponnya berbunyi. Oke, next. What were you doing last night when I called? Ya, what were you doing last night when I called? Oke, ini juga sama. Apa yang kamu lakukan tadi malam ketika aku nelpon? Oke, next. Sorry, I didn't did not listening. Could you say that again? Didn't listening? Yes. Oke, it wasn't listening. Karena setelah didn't, itu nggak boleh ada verb apapun. Verb ing maksudnya. Harus balik ke verb one. Wait, sorry. So it's like, I didn't listen, misalnya. Jadi nggak bisa didn't listening. Karena do, did ini adalah modals. Setelah modals nggak boleh ada verb ing. Harus balik ke verb satu. Harusnya didn't listen. Jadi jawabannya yang wasn't listening. Maaf, aku tadi tidak mendengarkan. Tidak sedang mendengarkan. Could you say that again? Apakah bisa diulangi? Oke. Next. It's cold today, isn't it? Ya, it's cold today, isn't it? Oke, next. He used to having long hair, but now he's completely bald. Oke. Jawabannya benar, he used to have. To having. Karena setelah to, kayak tadi harus balik ke verb awal. Nggak boleh to having. Misalnya, used to have. Atau used to be. Bukan used to being. Jadi nggak boleh ada verb ing. Harus kembali ke verb one. Artinya apa used to have? Used to have. Used to itu kalau misalnya present kayak ini used to itu artinya terbiasa. I used to go to the workplace 7 a.m. Aku biasanya pergi ke tempat kerja jam 7 pagi. To used to. Kalau misalnya dia bentuknya lampau atau kayak gini used itu berarti artinya kalau gampang kita artikan pernah. Aku pernah. I used to go to piano lesson. Aku dulu pernah pergi ke les piano. Aku dulu pernah pergi. I used to go to the piano lesson. But now I don't go there. Tapi sekarang enggak pergi lagi. Tapi kalau di present kayak ini used to, I used to go to the piano lesson every morning. Aku biasanya pergi les piano setiap pagi. Nah, ini kalau kita praktekkan di sini, di kalimat ini berarti artinya apa? Dia Di, terbiasa Mm-mm. menggunakan rambut panjang, Oke. namun sekarang dia completely itu apa, Miss? Completely itu totally, sama kayak totally. Completely itu sama kayak totally. Jadi kayak benar-benar gitu. Namun sekarang ia benar-benar botak. Iya, benar-benar botak. Nah, itu kan tadi terbiasa itu enaknya kalau misalnya dia present. Dalam keadaan present, kita terjemahkan jadi biasa. Kalau pernah, itu dalam keadaan past tense. Berarti keadaan gini. Used to, bla bla bla, used to go, used to apa, pernah apa. Nah, ketika dia
Past. Nah, ini kan past used to have karena di sini ada kontradiktif. But now berarti kita bisa mengira-ngira kalau oh sebelum ini, kalimat sebelum ini, frasa sebelum ini tuh berarti past time. Karena di sini ada kontradiktif but now, tapi sekarang, nah berarti ini dulu. Yang ini kalimatnya ini merujuk ke masa lalu. Berarti jawabannya kan used to have. Pernah punya. Dia pernah punya rambut panjang. Dia pernah berambut panjang. Tapi sekarang dia benar-benar botak. Gitu. Jadi kok used to, kita artikan pernah aja. Pernah punya. Atau used to go. Used to go, pernah pergi. Kalau yang ini, yang present, tanpa D, itu berarti artinya kita artikan terbiasa aja. Oke, last question. I was born in 2002. Ya, I was born in 2002. Benar ya. Kalau in itu dia buat apa aja? In Hmm. year Aja itu. dan month. Ini tuh untuk year dan month. I was born in 2002 atau I was born in 2000 I was born in 2022 misalnya gitu. Jadi kalau digitnya ada banyak atau misalnya ini deh biar agak susah. Kan susah ya kalau misalnya kita 1986 gitu kan susah. Nah, makanya kalau digitnya kayak gini itu biasanya dipenggal jadi dua-dua. 1986. I was born in 1986. Tuh, 1986 sama kayak Indonesia. Jadi itu untuk year dan month. I was born in May 1986 atau cuman I was born in May itu juga bisa pakainya in. Kalau on itu lebih general. Maksudnya adalah dia untuk day dan juga dates. Kalau ada tanggal yang pasti. Misalnya tadi kan cuman bulan, berarti sekarang kita jadikan May. May 12th. May 12th. I was born on, pakainya on May 12th. Karena dia ada tanggalnya. Jadi walaupun ini kan ada bulan juga, kenapa nggak pakai in? Karena ini ada tanggalnya. Kita merujuk yang lebih detail. Berarti pakainya on. I was born on May 12th. May 12th. Terus boleh tambahin tahun? Boleh. 1986. Atau I was born on Tuesday. Itu juga bisa. Terus at itu dia untuk waktu. Misalnya 4 o'clock. Let's meet at 4 o'clock. Let's meet at 4 a.m. I go to the campus at 7 a.m. Aku pergi kampus jam 7 pagi. At 7 a.m. Bukan in 7 a.m. Bukan on 7 a.m. Tapi at 7 a.m. Oke. Jadi itu untuk preposisi waktu. Kalau in itu untuk year month, kalau on itu untuk hari dan juga tanggal, kalau at itu untuk waktu. Okay. Alright, we have answered all the questions and our time is up too. So before we wrap up the class, do you have any question? No, Miss. Nggak Okay, ada. how about doing this quiz? Do you face any difficulties? Ada kesusahan pas ngerjain ini? Sangat banget, Miss. Gimana? Yang paling kerasa kayak, oh bingung banget itu yang mana? Yang itu tadi. Oh, yang were itu ya? Yang to be Iya, ya? Oke, selain itu, catat dulu. sama udah sih itu aja, Miss.
Berarti maksudnya to be. Tentang to be ya. Yes. Were sama were. Kalau yang untuk verb-verb, tenses gimana? Yang verb itu contohnya kayak gimana, Miss? Jadi kan verb kan ada 3 ya, yang verb 1, verb 2, verb 3. Kayak yang tadi go dan gone. Ini namanya irregular. Iya, itu juga bingung, Miss. Kalau kemarin sama Miss Gita udah belajar tenses belum? Tenses. Tenses itu yang gimana sih, Miss?